Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Raivan dari kelas 10.1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi saya, yaitu planning wirausaha keripik bekicot. Yang pertama yaitu 5W1H. 1 Watt produk bekicot. Keunikan bekicot yaitu menggunakan bahan baku bekicot yang kaya protein dan diolah menjadi keripik renyah dan varian rasa. Yang kedua itu Y, memanfaatkan bekicot yang sering dianggap hama menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Yang ketiga W, masyarakat umum, khususnya pecinta cemilan unik dan sehat. Yang keempat WEN, perencanaannya yaitu 2 minggu, produksi 1 bulan setelah perencanaan. Yang ketiga, peluncuran produksi 2 bulan setelah produksi awal dengan promosi gencar selama 1 bulan pertama. Lalu yang keenam itu WHERE, di wilayah dengan akses mudah ke sumber bahan baku bekicot. Keenam itu HOW, proses produksi meliputi pembersihan, penggorengan, dan pengemasan dengan standar kebersihan yang tinggi. Pemasaran melalui media sosial, website, dan kemitraan dengan toko makanan. Keenam M, 1 Man, tenaga kerja, tim pemasaran dan penjualan yang efektif, dan manajemen. Yang kedua Money, modal dari owner dan para investor. Yang ketiga itu material, bekicot, bumbu, minyak goreng, dan kemasan. Yang keempat itu method, pengolahan, pemasaran, dan sistem distribusi. Yang kelima machine, penggorengan, pengeringan, mesin pengemasan, dan timbangan. Lalu yang keenam market, di semua kalangan. Lanjut ke organizing. Organizing memiliki 3 struktur, yaitu owner. Owner memiliki 3 bagian, yaitu manajer penjualan, manajer operasional, dan manajer keuangan. Manajer penjualan terdiri atas tim marketing, tim penjualan, koordinator penjualan. Kedua yaitu manajer operasional. Manajer operasional memiliki bagian yaitu koordinator bahan, tim produksi, dan staf kualitas. Yang terakhir yaitu manajer keuangan, administrasi, dan keuangan. Lanjut ke bagian actuating. Yang pertama yaitu motivasi dan kepemimpinan. Kedua, komunikasi dan visi misi. Ketiga, pemberian insentif. Keempat, pelatihan produksi. Kelima, pelatihan penjual dan pemasaran. Lanjut ke bagian controlling. Yang pertama itu ada monitoring kinerja, dibagi menjadi 2 bagian, yaitu KPI atau Key Performance Indicator, rapat evaluasi. Kedua, pengendalian kualitas, standar kualitas, inspeksi berkala. 3, manajemen keuangan, pembukaan rutin, laporan keuangan. Keempat itu umpan balik pelanggan. Lanjut ke bagian analisa modal. Investasi awal, membeli mesin produksi senilai 50 juta rupiah. Kedua, bahan dan perlengkapan senilai 10 juta rupiah. Ketiga, bahan dan baku senilai 5 juta rupiah. Keempat, kemasan dan label senilai 2 juta rupiah. Total 67 juta rupiah. Di sini saya kurang teliti, seharusnya untuk total biaya operasional itu 8 juta. Seharga 2 juta rupiah. Total 8 juta rupiah. Lalu ke bagian terakhir yaitu analisa dampak lingkungan. Yang pertama yaitu overexploitation, dapat mengganggu ekosistem lokal jika populasi bekicot tidak dikelola dengan baik. Kedua, pengguna energi yang berlebihan, terutama dari sumber yang tidak terbarukan, dapat meningkatkan jejak karbon bisnis. Ketiga, pembuangan limbah produksi yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari air, tanah, dan lingkungan sekitar. Segitu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. See you next time.